Belajar memberi tanpa berharap dibalas. Belajar sabar walaupun bisa melawan. Belajar merendah ketika sedang di atas dan belajar kuat atas segala ujian yang ada. Intinya, jadilah orang yang bermanfaat sampai waktu habis dan pulang ke hadapannya. Lebih baik kita mencoba daripada kita mati penasaran karena nggak melakukan apapun. Kalau kamu sayang sama orang yang kamu cintai, ayo coba nyatakan kepada dia. Kalau kamu mau mencoba bisnis, udah mulai aja dulu, nggak usah pakai banyak alasan. Ingat, hidup itu cuma satu kali dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Memilih jalan bisnis berarti memilih jalan untuk selalu bertumbuh, yang artinya lebih banyak nggak nyamannya daripada nyamannya. Sadarin deh, kalau kamu gagal atau sakit dalam berbisnis yang mungkin kamu lagi alamin sekarang, itu bakal jadi pengalaman paling berharga dalam hidup kamu suatu saat nanti. Pokoknya kamu harus terus berjuang dan jangan lemah deh jadi orang. Jangan peduli sama orang yang tidak baik pada kamu. Sekarang ini banyak orang bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia ngomongin kita. Kalau kamu peduli sama mereka, pada akhirnya kamu akan kecewa. Ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sayangi diri kamu dulu. Kita boleh bermimpi punya ribuan karyawan, bisa sedekah lebih banyak, bisa beli mobil-mobil impian, atau bahkan bisa hidup lebih jauh bahagia daripada sekarang. Jangan tanggung-tanggung, apalagi kalau minder dan gak percaya kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Wah, bisa beneran gak tercapai loh nanti kalau kamu takut kalau mimpimu bisa tercapai. Ingat, orang-orang sukses itu tidak terlahir dengan cara instan, tapi karena mereka berani bermimpi dan merealisasikan mimpi mereka. Ketika orang lain berbicara tentang dirimu dan menilai seakan mereka mengetahui segalanya, abaikanlah. Ingat, seekor anjing tidak akan menggonggong orang yang lewat jika dia mengenali orang tersebut. Ada masa di mana kamu hanya perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat meskipun itu menyakitimu. Karena membalas dengan cara yang sama hanya akan membuat kita sama seperti mereka. Merasa pintar padahal bodoh. Sadar gak sih, waktu kamu mencaci orang dan orang tersebut hanya diam, sebenarnya dia tuh bukannya bodoh, dia itu malah lebih pintar daripada kamu. Karena dia memahami bahwa melawan orang bodoh hanya cukup dengan diam. Jangan pernah mengeluh kalau kamu punya pendapatan yang kecil. Bekerjalah dengan ikhlas. Karena tidak akan ada orang besar jika tidak dimulai dari yang kecil. Lihat pendirinya Apple, juga mulai dari garasi. Semua orang besar itu mulai dari hal yang kecil. Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Jalani saja porsi hidup Anda dan tidak perlu ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana kan? Cara paling bodoh untuk tidak bahagia adalah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingat, semua orang punya jalur yang berbeda. Lahir dari ibu yang beda, nama pun juga berbeda. Lantas, kenapa kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Kita hidup untuk bahagia, bukan untuk balapan di sirkuit Sentul lalu masuk surga. Saat kamu direndahkan, dijatuhkan, dan diremehkan, gunakan kesempatan jatuh tersebut untuk bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa melesat dan melompat lebih tinggi. Sampai mereka akan menjadi heran sama kamu dan iri. Bahkan mereka menjadikanmu sebagai inspirasi dalam hidup mereka. Jangan karena tidak ada satupun orang yang mendukung kamu jadi down dan merasa gagal. Tapi buktikanlah kepada mereka bahwa kamu bisa sukses dengan apa yang kamu pilih dan tekuni. Buat mereka menjadi menyesal dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa bertemu masalah. Yang membedakan hanyalah cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Semakin kita ditempa masalah, kita akan semakin hebat dan menjadi manusia yang kuat. Jadi, apapun masalahmu, bangkit dan selesaikanlah. Karena saya yakin kita terlahir untuk menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Tidak ada kesuksesan yang bisa didapat dengan cara yang instan. Karena memasak mie instan aja tidak bisa instan. Semua butuh diperjuangkan. Yang namanya sukses itu butuh proses. Dan yang namanya proses itu tidak mudah. Jadi selesaikanlah prosesmu yang tidak mudah dan jangan menyerah jika ingin menggenggam suksesmu.
Gak perlu ragu untuk berbuat kebaikan di sosial media karena takut diomongin orang. Udah gas aja, gak perlu khawatirkan orang yang gak sayang sama diri kamu. Bukan mereka kan yang kasih kamu makan. Susah atau mudah itu cuma ada di dalam pikiran. Waktu kita kelas 1 SD, hitung perkalian dan pembagian susah banget. Tapi pas udah SMP gampang-gampang aja tuh. Kadang kita itu diuji untuk naik kelas. Masalah yang awalnya susah bisa jadi mudah di kemudian hari. Jadi jangan ngeluh duluan, coba dulu. Coba mulai dari sekarang latihlah diri Anda untuk berbagi. Mulai dari sedekah 2000 perak dan lakukan setiap hari. Lebih besar lebih bagus, yang penting ikhlas. Nanti coba lihat 3 bulan, pasti kamu akan jauh lebih bahagia. Coba deh lakuin hal-hal positif yang bisa kamu lakuin secara rutin. Misalnya berhenti ngomongin orang lain, gak perlu urusin urusan orang, dan fokus sayang sama diri kamu sendiri. Kamu pasti akan jauh lebih bahagia nanti. Punya hidup yang lebih baik itu harus berusaha, bersabar, dan menikmati prosesnya. Memang lama, tapi itulah satu-satunya cara. Semua harus dilewati seperti anak tangga, satu persatu tapi pasti. Daripada melompat-lompat resiko, jatuhnya akan lebih tinggi. Ingat, semua usahamu tidak akan sia-sia kalau kamu melakukannya dengan baik. Segala hal di dunia ini butuh yang namanya proses. Segala hal di dunia ini juga butuh yang namanya pengorbanan. Lakukanlah tujuan kamu bukan karena ingin dianggap baik, tapi lakukanlah karena ingin jadi yang lebih baik daripada diri kamu yang sebelumnya. Tidak ada satupun orang yang akan hebat di semua bidang. Itu sebabnya kita sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain. Cobalah untuk memperbanyak sahabat dan jangan sampai punya musuh. Kalau saja kamu tahu kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil, maka kamu tidak akan pernah kenal apa yang namanya lelah meski banyak orang yang tidak memperdulikanmu. Jangan sedih kalau kamu terlahir miskin, tetapi menyesallah kalau kamu mati miskin. Jangan jadikan uang untuk menjadi sebuah motivasi kamu untuk sukses, karena uang hanyalah sebuah kendaraan. Di luar sana masih ada kebahagiaan, ketulusan, dan hal lain yang gak bisa dibeli pakai uang. Saya tidak berbicara kalau uang itu tidak penting. Penting, tapi jangan pernah jadikan uang sebagai motivasi kamu untuk hidup. Kalau bisa hidup sederhana, kenapa kita harus hidup seperti orang kaya padahal tidak? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena bisa jadi itu akan mematikan Anda. Jangan pernah menghabiskan uang hanya untuk gengsi semata, dan jangan cuma ingin terlihat kaya, tapi jadilah orang kaya yang sederhana. Orang yang suka menunda adalah orang yang secara tidak langsung mengizinkan dirinya untuk gagal. Kalau omset atau penjualan kamu lagi sepi, cobalah untuk memperbanyak sedekah, kurangi ngeluh, dan konsistenlah dalam bekerja. Rezeki memang sudah ada yang mengatur, dan rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak terduga kalau kamu melakukan hal baik. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan cari musuh, tapi carilah sahabat yang mencintai. Hidup ini pilihan antara kamu mau bahagia atau mau cari sengsara. Cobalah untuk menghindari orang-orang yang beracun dalam hidup kamu dan tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Ingat, siapa kamu sekarang ditentukan oleh 5 teman di sekitarmu. Jadi carilah teman yang ingin maju, bukan hanya ngomongin orang dan jadi racun di lingkungan tersebut. Maka kamu akan bisa lebih sukses. Percayalah, lebih baik sahabat kamu sedikit tapi berkualitas daripada punya banyak teman tapi tidak ada yang positif atau semuanya beracun. Banyak teman boleh, tapi kalau sahabat harus selektif, karena mereka bisa mempengaruhi masa depan kamu. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, tidak ada manusia gagal. Yang ada hanyalah yang mau berusaha dan tidak mau berusaha. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kamu punya masalah, fokuslah pada solusi agar masalah itu bisa selesai. Ingat, apapun yang kamu kerjakan, semua butuh proses. Cobalah untuk sabar, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Niscaya hasil akan terbayar secara lunas. Jangan pernah berharap bahwa kesuksesan itu bisa didapatkan secara instan. Semua butuh proses. Pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itu adalah hal yang tepat untuk menggambarkan bahwa orang kalau mau sukses harus kerja keras, bukan mengeluh. Sukses itu bukan soal seberapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan, tapi
Sukses sejati tentang seberapa kuat kamu berjuang di saat yang lain sudah memutuskan untuk menyerah. Untuk sukses di dunia ini, kamu hanya perlu 1% bakat dan 99% keringat atau kerja keras. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi sukses. Buat kamu yang sekarang sedang mengejar impian masing-masing, tetaplah fokus dan kejar impianmu sampai rasa gagal dan sakit itu menjadi nikmat di waktu yang tepat. Tetap semangat untuk kamu para pengejar impian. Cobalah untuk bersyukur kalau kamu masih bisa bernafas. Jempol kamu masih bisa buka HP, jantung kamu masih bekerja, mata kamu masih bisa melihat, dan kamu memiliki tubuh yang masih sehat. Bersyukur itu akan menambah nikmat. Coba hitung deh semua itu. Harganya mahal, jauh lebih mahal daripada uang yang kamu kejar mati-matian. Kalian boleh kerja banting tulang dari pagi sampai malam hingga lupa waktu. Tapi ingat, jangan lupa luangkan waktu untuk berbakti sama orang tua selagi mereka masih ada. Karena tanpa doa mereka, ingat, kalian itu bukan siapa-siapa sekarang. Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuanmu. Tuhan merahasiakan masa depan supaya kita selalu berprasangka baik, merencanakan yang baik, dan berusaha yang terbaik. Jangan pernah merendahkan siapapun di dunia ini. Fokus aja sama diri kalian sendiri, karena bisa jadi orang yang Anda rendahkan sekarang akan lebih tinggi dibanding Anda suatu hari nanti. Hati-hati, roda itu selalu berputar. Sadarin deh, sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi itu akan tetap pergi. Dan sekuat apapun kamu menolak, yang datang akan tetap datang. Begitulah cara alam semesta bekerja.